Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku soleha, dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 pemuka wanita ahli surga, yaitu Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Rasulullah. Hadis riwayat Hakim nomor 4853. Di antara keempat wanita mulia tersebut, kali ini saya akan mengisahkan tentang seorang wanita tangguh yang menggenggam erat akidahnya. Santun dan sabar dalam bermuamalah dengan suaminya yang zolim. Seorang raja yang sangat kejam dan di puncak kekufurannya bahkan mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Seperti yang dikisahkan dalam surat An-Naziat ayat 24. Faqala anna rabbukumul a'la. Dia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Namun demi menggenggam erat akidahnya dan kecintaannya kepada Sang Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, wanita mulia ini rela tercabik-cabik tubuhnya dan meninggal dalam keadaan yang amat mengenaskan. Siapakah dia? Dialah istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim merupakan salah satu di antara wanita-wanita pilihan yang pernah terukir dalam bingkai sejarah. Dialah istri Fir'aun, seorang raja Mesir di zaman Nabi Musa. Saat bersama Fir'aun, Asiyah tidak dikaruniai seorang anak pun, namun Fir'aun sangat mencintainya karena kecantikan dan kematangan akhlaknya. Telah banyak cobaan dan tantangan yang harus dihadapinya dengan penuh kesabaran. Bahkan berbagai kesulitan mampu diubah menjadi kemudahan, sehingga Asiyah dikenal sebagai rahmat bagi masyarakat di zaman Fir'aun yang penuh kelicikan dan kezoliman. Pada masa itulah muncul peristiwa yang akan menentukan sejarah hidup Nabi Musa selanjutnya. Disebutkan dalam banyak riwayat, ketika Asiyah sedang duduk di taman yang indah nan luas, dihiasi dengan aliran sungai mempesona, tiba-tiba dia melihat sebuah peti terapung di tengah sungai. Perlahan peti itu semakin mendekat, sehingga Asiyah menyuruh para pembantunya untuk mengambil dan mengeluarkan isi peti tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi mungil, elok dan rupawan. Maka muncullah perasaan kasih sayang dalam diri Asiyah. Allah mengaruniakan cinta dan kasih sayang terhadap bayi tersebut melalui Asiyah. Tak pelak lagi, Asiyah memerintahkan agar bayi itu dibawa ke istana dengan bertekad memelihara dan mengasuhnya. Ketika mendengar berita tersebut, Fir'aun hendak membunuhnya karena dia melihat mimpi yang selama ini menghantuinya tentang seorang anak lelaki yang kelak menghancurkannya. Para dukun dan ahli nujum dihadirkan dari seluruh pelosok negeri. Mimpinya pun diceritakan kepada mereka sehingga ia diperingatkan agar hati-hati dengan kelahiran seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi penyebab kehancuran tahtanya. Akhirnya, semua bayi laki-laki Bani Israel yang lahir diperintahkan agar dibunuh, kecuali bayi yang diasuh oleh Asiyah ini, yaitu bayi Musa.
Fir'aun pun luluh dengan pujukan Asia ketika ia berkata, "Wahai Fir'aun suamiku, kita tidak mempunyai keturunan anak lelaki, maka jangan bunuh anak ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita atau kita jadikan ia sebagai anak angkat." Fir'aun pun menyetujui dan menyarankan agar anak itu dididik sedemikian rupa. Lalu Asia memberi nama Musa terhadap anak tersebut dan mendidiknya hingga dewasa dalam istana Fir'aun. Kelak Asia merupakan salah seorang yang mempercayai keyakinan dan kenabian Musa alaihi salam. Ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, tiba-tiba rasa cintanya berubah menjadi kemarahan dan permusuhan. Asia tidak mengindahkannya karena dirinya tahu bahwa kebenaran bersamanya. Dan dia pun tahu bahwa Musa alaihi salam adalah utusan Allah yang kebenarannya tidak dapat dihalangi oleh tantangan dan ancaman yang datang dari siapapun. Keteguhan Asia semakin dalam tatkala melihat wafatnya Masitoh, sang tukang sisir putri Fir'aun. Kala itu Masitoh telah beriman kepada risalah yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Dia bertauhid kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang maha tinggi. Suatu hari, ketika Masitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun, jatuhlah sisir yang berada dari genggamannya. Maka Masitoh pun mengambil sisir sambil berucap Bismillah. Maka putri Fir'aun pun menegurnya, "Wahai Masitoh, Allah itu Fir'aun, Allah itu Abi, Allah itu ayahku." Dan Masitoh pun menjawab, "Lah, tidak. Allahu Rabbi wa Rabbu abika abiki. Allah itu Rabbku dan Rabb ayahmu." Demi mendengar penuturan Masitoh, sang putri Fir'aun pun mengadu kepada ayahnya. Namun tidak ada secuil pun ketakutan dalam dada Masitoh. Ketika Masitoh dipanggil oleh Fir'aun, ia ditanya, "Ya Fulanah, wa inna laki robban ghairi? Apakah kau punya Tuhan selainku?" Maka Masitoh pun menjawab, "Na'am. Ya wahai Fir'aun, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Murkalah Fir'aun demi mendengar pengakuan lantang Masitoh. Fir'aun pun memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk mendatangkan kizir atau bejana besar yang terbuat dari tembaga dan berisi minyak mendidih. Fir'aun pun mengancam akan memasukkan Masitoh ke dalam bejana jika tidak mengakuinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Goyahkah Masitoh? Lah, tidak. Dia tetap teguh dan tidak sudi berpaling dari Allah Rabbul Alamin. Hingga akhirnya satu persatu putranya dilempar ke dalam bejana panas. Masitoh tetap teguh menggenggam tauhid di dalam dadanya. Tibalah giliran bayinya yang sedang disusuinya untuk dilempar, dan kali ini Masitoh tampak goyah, runtuhlah iba sebagai seorang ibu. Tiba-tiba saja sang bayi tersebut berbicara kepada ibundanya, "Ya Umma, ikhtahimi, wahai ibuku, masuklah ke dalam bejana itu. Fa inna azaba dunya ahwanu min azabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan dari azab akhirat."
Maka Masitoh pun melemparkan dirinya beserta bayinya ke dalam bejana panas tersebut. Semua kejadian yang menimpa Masitoh dan anak-anaknya disaksikan oleh Asiyah binti Muzahim. Bergemuruhlah dada Asiyah dan semakin kokoh keimanannya. Fir'aun semakin murka tatkala melihat istri yang amat dicintainya itu telah beriman kepada Allah dan tidak mengakui lagi suaminya sebagai Tuhan. Maka disiksalah Asiyah dengan siksa yang amat kejam. Kedua tangan dan kakinya diikat lalu ditelentangkan di atas tanah yang panas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asiyah terbelenggu, maka para malaikat pun menaunginya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Tak cukup sampai di situ, Fir'aun pun memerintahkan kepada para algojonya untuk menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Ketika melihat batu besar itu akan dijatuhkan kepadanya, maka Asiyah pun berdoa kepada Allah, seperti yang diceritakan di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi bnili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Allah pun menghibur Asiyah dengan memperlihatkan kepadanya sebuah istana indah baginya di surga. Tersenyumlah Asiyah melihat apa yang telah Allah perlihatkan kepadanya. Hingga akhirnya ruh wanita mulia itu tercabut dari raganya. Tak lagi ia rasakan siksaan dan penderitaan hebat di dunia. Ia telah kembali ke sisi Allah dengan membawa kemuliaannya. Demikianlah sahabatku solehah, inilah kisah wanita mulia Asiyah binti Muzahim. Darinya kita bisa mengambil ibrah bagaimana menjadi istri yang tetap santun, hormat, dan bermuamalah dengan penuh adab kepada suami. Darinya pula kita bisa mengambil ibrah tentang keteguhan dalam menggenggam keimanan, tentang tauhid yang kokoh dalam hati, tentang penghambaan yang hakiki hanya kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua sebagai muslimah yang berakidah lurus dan menjalankan syariat secara kafah dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.